Assalamualaikum teman-teman semua. Ini saya kembali akan mengupdate perkembangan pohon alpukat saya yang saya tanam di depan pekarangan rumah. Kita lihat di depan saya ini ya, ini ada alpukat jenis kelut ya, yang sekarang ini berumur kira-kira sekitar 13 bulan ya. Umur 13 bulan sejak saya beli bibitnya ya. Sedangkan saya tanam di pot ini maaf, saya tanam di tanah ini kira-kira mungkin sekitar 4 bulan. Saya lupa, mungkin tepatnya 3 bulan atau 4 bulan ya. Karena sebelumnya saya tanam di planter bag ya, ukuran 50 liter ya. Jadi 3 bulan yang lalu saya pindahkan ke sini ya. Setelah saya pindahkan ke tanah ya, ke lahan ini, pertumbuhannya cepat luar biasa. Ini kita lihat ya, ini alpukat kelut ya. Nah ya, alpukat ini hampir nggak pernah diserang hama, ulat atau apapun juga. Kita lihat ya, nih daun-daunnya semua bersih ya, bersih semua daun-daunnya, nggak ada hama, pertumbuhan bagus ya. Ini ya, pertumbuhan bagus, bersih, nggak ada hama ya. Padahal saya hampir nggak pernah melakukan penyemprotan pada pohon ini, penyemprotan insektisida ataupun fungisida, hampir nggak pernah. Saya cuma melakukannya 1 kali, kira-kira kalau nggak salah ya 6 bulan yang lalu ya, waktu masih di planter bag ya. Waktu itu ada belalang ya yang makan ya, daunnya, beberapa daunnya bolong-bolong dimakan belalang, saya semprot 1 kali. Dan setelah itu saya nggak pernah melakukan penyemprotan apapun ya. Ya. Ini ketinggian pohon sudah mencapai 2 meter lebih ya. Ya, sudah 2 meter lebih. Tuh ya, lihat ya. Ini ini batang primernya ya, tumbuh batang primernya ya. Mungkin batang primer ini sudah garis tengah sekitar 5 cm ya. Nah ini kita lihat nih ya, tumbuhan batang-batangnya ya, primer dan sekundernya masih hijau ya, tapi pohon subur dan besar sekali ya. Jadi kembali lagi ya, apakah pertanyaannya, apakah kita perlu rutin menyemprot dengan insektisida dan fungisida ya? Buat beberapa orang yang menanam di mana lahannya banyak hama, mungkin iya. Ya, tapi kalau buat saya, nah ini satu lagi ya, kalau buat saya, ini saya hanya menyemprot kalau ada masalah ya. Kita lihat ya, nah ini alpukat Miki ya. Alpukat Miki ini sudah lebih besar ya, tingginya sudah hampir 3 meter, mungkin 2,5 meter ya tingginya. Kita lihat ya. Nah, ini juga saya tanam waktunya hampir bersamaan. Hanya bibit yang saya beli, alpukat Miki ini lebih besar ya waktu saya beli. Mungkin udah tinggi 1,5 meter ya. Batangnya mungkin pada waktu itu sudah lumayan besar ya. Ini sebagai perbandingan. Nah ya, sebagai perbandingan ke saya ya. Ini alpukatnya, ketinggiannya ya, udah besar ya pohon alpukat ini ya. Ini juga umur sekitar 13 bulan atau kira-kira saya tanam di lahan ini sekitar 6 bulan yang lalu ini ya. Jadi saya belinya di planter bag ya, ukuran 50 liter waktu saya beli ya. Sudah tinggi 1,5 meter ya. Ini setelah 13 bulan pertumbuhannya seperti ini.
bersih juga, nggak ada hama, ya, nggak ada hama. Pertumbuhan tunas bagus, tunasnya pun banyak ya. Ini berapa kali saya potes ujung-ujungnya ya, supaya nggak terlalu tinggi ke atas saya, karena kebetulan taman saya ini nggak begitu luas ya. Pekarangan saya ini cuma hanya sekitar 50 atau 60 meter persegi. Jadi dikelilingi oleh tembok, karena itu cenderung pohon alpukatnya akan selalu meninggi ke atas mencari matahari ya. Saya tetap memotes ujung-ujungnya supaya pohon alpukat ini percabangannya tumbuh banyak dan bagus ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah kita perlu rutin menyemprot tanaman kita dengan insektisida dan fungisida? Kalau buat saya tidak. Saya hanya menyemprot kalau ada serangan. Kalau nggak ada serangan, ini 6 bulan lebih saya nggak pernah semprot. Dan bagus-bagus saja. Ya, kebetulan mungkin di rumah saya ini lingkungannya bersih, nggak banyak hama. Tapi kalau mungkin ya, buat yang menanam di lahan atau di kebun, ya, banyak hama di situ, mungkin lebih sering ya menyemprot dengan insektisida dan fungisida ya. Ini kita lihat di sini, saya juga ada satu alpukat aligator. Ya. Nah ya, ini udah ketinggian kira-kira hampir 2 meter ya. Alpukat aligator ini pun bersih, nggak ada hama. Ini tadi habis disiram ya, nggak ada hama sama sekali daun ini, nggak ada lubang, ya, nggak ada bekas ulat, kutu atau apapun juga. Padahal saya nggak pernah melakukan penyemprotan, ya, fungisida, insektisida dan sejenisnya, ya. Jadi kalau buat saya dengan situasi seperti ini, kalau saya semprot tiap 2 minggu saya atau sebulan sekali, itu hanya ngabisin tenaga dan biaya ya. Jadi buat saya nggak perlu menyemprot rutin 2 minggu sekali, 3 minggu atau sebulan sekali, nggak perlu. Karena kita nggak perlu buang-buang tenaga dan buang-buang uang untuk sesuatu yang nggak perlu. Itu prinsip saya ya. Orang berkebun itu sebetulnya juga bisa dibilang berbisnis ya. Saya juga punya kebun jauh dari tempat tinggal saya. Saya tinggal di Depok ya, kebun saya ada di Jasinga, Bogor ya. Saya juga menanam banyak pohon alpukat di situ. Di situ juga sama perlakuan. Saya tidak menyemprot secara rutin pohon alpukat saya ya. Jadi pernah ada hama, kasusnya belalang juga, ya saya semprot sekali dan ya sekarang nggak ada lagi, alhamdulillah ya saya nggak semprot gitu ya. Karena buat saya biaya dan tenaga tidak perlu dikeluarkan kalau tidak dibutuhkan ya. Begitu aja ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang di mana banyak hama di lingkungannya, bolak-balik diserang hama, oke, mungkin nggak masalah, silahkan disemprot daripada pohonnya rusak ya, pada pohonnya berulat atau ada yang sampai daunnya lubang-lubang dan hitam ya, itu jelas kalau serangan hamanya intens harus sering ya. Tapi kalau saya lihat kebetulan di rumah saya dan di kebun saya juga ya, itu serangan hamanya jarang terjadi ya, saya merasa nggak perlu disemprot. Oke, buat teman-teman, kita lihat sekali lagi ya terakhir ya, ini daun-daun alpukatnya. Ya, nih, ya. Ini batang bawahnya. Nah,
Ini batang bawahnya kira-kira udah ukuran sekitar 7-8 cm ya, atau besarnya ya. Oke ya. Nah ya, mudah-mudahan ini tahun depan sudah bisa berbuah ya. Karena pohonnya sudah lumayan besar dan layak ya. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi pada video saya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.